Di dunia yang semakin terhubung ini, perdagangan internasional apakah akan menjadi jalan tol atau bahkan menjadi jalan buntu bagi pertumbuhan ekonomi? Halo, aku Naura dan teman-temanku akan membahas seputar perdagangan internasional. Yuk simak videonya! Sebelum masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antar negara dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Perdagangan internasional membuka peluang yang besar dan menjadi salah satu hal yang penting karena dapat disadari bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan perdagangan atau bisnis dengan negara lain. Perdagangan internasional mencakup kegiatan seperti ekspor dan impor. Nah, Indonesia dapat mengekspor komoditas unggulannya ke pasar global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, komoditas ekspor unggulan Indonesia adalah minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Indonesia telah mengekspor 2,88 juta metrik ton minyak sawit termasuk produk olahan pada bulan Maret 2025. Meningkat dari 2,56 ton pada periode yang sama di tahun sebelumnya. India, Pakistan, dan Cina adalah 3 negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia. Dikutip dari kontan.co.id, berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, India tetap menjadi pasar ekspor terbesar minyak sawit Indonesia dengan volume ekspor mencapai 4,27 juta ton pada tahun 2024. Oke, selanjutnya aku, Harinita Cahningrum, akan menjelaskan alur perdagangan internasional sekaligus manfaatnya teman-teman. Seperti yang jelaskan tadi, minyak kelapa sawit dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera semuanya siap diekspor. Dimulai dari perkebunan kelapa sawit, tandan buah segar dipanen dan dikirim ke pabrik pengolahan. Di pabrik, buah sawit diolah menjadi curd palm oil atau CPO. Inilah bentuk awal yang diekspor. Setelah itu, CPO diangkut dengan truk tangki menuju pelabuhan besar seperti Dumai, Belawan, Balikpapan, atau Makassar. Di pelabuhan, eksportir baik BUMN, swasta maupun koperasi mengurus dokumen ekspor seperti invoice, packing list, serta PEB. CPO lalu dimuat ke tanker atau kontainer, dikirim ke negara tujuan seperti India, China, Pakistan, hingga Eropa. Semua proses ini diawasi oleh pemerintah lewat Badan Karantina, Bea Cukai, dan Sistem Perizinan Ekspor Digital Inatrai. Gitu teman-teman, jadi manfaatnya dari perdagangan internasional yang pertama, menambah cadangan devisa negara, dan yang kedua, mendorong industri pengolahan, dan yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, ekspor bukan hanya sekedar jual barang aja nih teman-teman, melainkan jalan menuju pertumbuhan ekonomi serta daya saing global. Berikut, saya akan membahas mengenai resiko perdagangan internasional. Tapi, tahukah kalian, di balik manfaatnya dapat membawa resiko yang cukup serius loh. Berikut, ada beberapa resiko dalam melakukan perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu ketergantungan pada pasar luar negeri. Kedua, harga komoditas tidak stabil. Ketiga, kebijakan proteksi dari negara lain. Dan yang terakhir yaitu isu lingkungan dan sosial. Nah, itu tadi 4 resiko dalam perdagangan internasional. Nah, pembahasan tersebut memperkuat narasi bahwa perdagangan internasional bisa menjadi jalan tol bagi pertumbuhan jika dikelola dengan strategi yang tepat. Namun juga bisa menjadi jalan buntu jika hanya bergantung pada ekspor bahan mentah tanpa penguatan industri bernilai tambah.